Selamat datang di Cakraloka, Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation, bersama saya Feby Henuk, host Cakraloka. Nah, saat ini saya punya tamu yang menarik ini ya, tidak biasa. Siapa dia? Dia adalah tim Cakradirga. Siapa itu tim Cakradirga? Hadir bersama saya saat ini Ibu Siti Sendari dan juga Saudara Firman. Iya. Mereka berdua itu berasal dari tim Cakradirga Universitas Negeri Malang. Selamat datang di Cakraloka. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Insyaallah. Gitu? Enggak ya, tetap semangat ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa ini? Tim Cakradirga ini siapa sebenarnya? Oke, mungkin saya bisa kasih jawaban dulu ya. Jadi awalnya tim Cakradirga ini dibentuk bulan Februari. Waktu itu ada pengumuman 2021. Sebenarnya ya 2021. Kebetulan pada saat itu ada surat dari Dirjen Dikti untuk pengiriman tim untuk kompetisi robot terbang di Tubitak. Nah, pada saat itu kami diundang oleh Pak Dekan waktu itu atas anjuran dari Pak Rektor ya. Waktu itu sangat mepet Mbak Febri, cuman 2 minggu itu sudah deadline ya. Ternyata ada pengunduran waktu 2 minggu dari deadline, sehingga pada saat itu kami berupaya mengumpulkan tim-tim yang ada. Sebenarnya tim-tim yang ada ini adalah adik-adik dari tim KRTI UM, baik yang ada di Fakultas Teknik maupun yang ada di MIPA. Jadi kami kontak, siap enggak dalam waktu yang sekian itu kita berupaya untuk nembus Tubitak. Tunggu, stop dulu. Tubitak ini apa kalau begitu? Tubitak itu rangkaian kegiatan, Teknofest. Dalam festivalnya namanya Teknofest dan diadakan oleh Tubitak, pemerintahan Turki. Pemerintahan Turki. Jadi ini sebentar lagi akan pergi ke Turki ya? Wah, saya akan ditinggal ini. Cakramania pergi ke... jadi tim Cakradirga ini akan mengikuti festival robot terbang di Turki ya. Oke. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Pada saat itu, setelah kami dipanggil Pak Dekan waktu itu ya, kami konsolidasi tim nih. Jadi yang kami kumpulkan adalah adik-adik yang dari KRTI. KRTI itu Kontes Robot Terbang Indonesia dari Universitas Negeri Malang. Kebetulan Dek Firman ini adalah ketua tim di teknik mesin waktu itu. Bukan ketua timnya Cakrawala, cuma manajer yang aeromodeling. Ya salah satu anggota deh. Salah satu anggota saat itu yang kebetulan waktu itu ya karena waktunya mepet, mana yang teridentifikasi saya kumpulkan, dan saya tahu Firman pada saat itu sudah sangat aktif untuk di komunitas robot terbang. Kemudian kebetulan tahun kemarin kita di Teknofest sama Bu Yuni itu mendampingi adik-adik KRTI, sehingga saya tahu beberapa adik-adik yang memang leading di KRTI, sehingga saya kontak, coba kita sanggup nggak nempuh dalam waktu 2 minggu ini untuk nembus proposalnya Tubitak. Ya, alhamdulillah sih waktu itu dengan dukungan tim ya, dengan dukungan UNIF, kita bisa mengumpulkan proposal ya waktu itu. Yang pokoknya kita kerja yang terbaik yang bisa. Waktu itu didukung juga sama TPP ya. Maksudnya waktu sangat mepet, harus bahasa Inggris dan sebagainya ya. Kita berusaha semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah tahap 1 itu lolos gitu. Ini tim robot terbang ini itu berarti bukan hanya teknik mesin ya, bukan hanya fakultas teknik itu intinya. Itu bisa diikuti oleh siapa saja yang memang mahasiswa siapa saja yang memang berminat untuk ikut ini ya Bu ya. Oh, oke. Tahun ini kita dari Fakultas Teknik dan MIPA. Nah, mengapa namanya Cakradirga? Cakradirga, oke. Gambarannya seperti ini, karena kita mempunyai
brand Korea, Cakra, Graha Cakra, kemudian Cakrawala ya, itu yang kita ambil Cakra. Sementara Cakra sendiri itu kan panah ya, artinya panah. Kemudian kita mengembangkan robotnya itu kan yang terbang, sehingga kita berharap pesawat kita itu bisa nembus ke atas secepat panah gitu. Jadi lombanya itu siapa yang bisa terbang lebih lama gitu ya? Gitu ya. Oke. Nah, sejauh mana tim Cakra Dirga ini dalam persiapannya mengikuti lomba Teknofest ini? Kalau tadi kan dijelaskan diberitahu dan kemudian teknis apa saja yang sudah disiapkan oleh tim Cakra Dirga ini? Dari tim kami yang memang dapat dikatakan baru mulai tumbuh lagi. Nah, di kami sudah disendirikan ada divisi-divisi yang akan fokus untuk membenahi jalannya pesawat ini nanti. Gimana caranya pesawat ini bisa terbang. Di antaranya seperti mekanis yang akan mengurus terkait airframe, bentuk sayap, dan desain yang jadi patokan dasar kita untuk membuat pesawat ini. Dan juga elektrikal yang bisa untuk pemasangan ini semua. Dan juga programmingnya. Karena kan di UAV ini ada sistem image processing yang mana dapat mendeteksi sebuah objek dan kita akan bisa menjatuhkan payload dengan secara otomatis. Jadi pesawat ini bisa terbang secara otomatis seperti itu. Oh, bisa turun juga secara otomatis ya? Jangan sampai terbang turunnya nggak bisa otomatis. Misinya Mbak Febri, jadi misinya pesawat ini bisa terbang secepat mungkin melalui trek yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian misi yang kedua itu bisa dropping objek ke satu titik lokasi tertentu. Yang sudah ditentukan. Oh, gitu ya. Wah, ini rumit ya Cakramania. Bayangkan, jadi buat Cakramania yang pengen memang suka robotik, gabung aja, siapa tahu bisa ikut ke Turki ya. Nah, ini konsepnya ini apa ini yang ada di depan saya ini konsepnya apa ini? Di rangkaian kegiatan Teknofest, salah satu cabang lombanya ialah Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, yang mana ada dua kategori, Bu. Jadi ada yang rotary wing sama fixed wing. Bedanya ini masuk jenis ke yang fixed wing. Yang rotary wing sejenis seperti quadcopter dan teman-temannya itu, Bu. Contoh-contoh yang gampangnya itu apa sih? Contoh gampangnya yang bisa Drone yang buat foto di atas. Oh, Itu drone. masuk ke rotary wing. Oke. Istilahnya seperti drone itu kan quadcopter, Bu. Nah, dan ini pun bisa dikatakan drone juga sebetulnya. Tapi fixed wing, tipenya yang fixed wing gitu. Ada jenis-jenisnya ya, mohon maaf ya Cakramania ya. Secara saya bukan orang teknologi tapi berusaha memahami teknologi gitu ya. Oke, jadi ini desain ini yang dikerjakan selama Kurun waktu berapa bulan? 5. Start dari Februari. Udah bisa membuat seperti ini, wah ini luar biasa ya. Artinya mungkin kalau saya dikasih itu ya mungkin saya nggak ikut ya. Tapi luar biasa tim Cakra Dirga menganggap undangan ini sebagai challenge ya berarti ya. Oke, ada hambatan-hambatan nggak sih? Kalau hambatan dari tim yang pertama pasti komunikasi, Bu. Karena kan kita yang awalnya seperti ada tim di teknik mesin, ada tim di fakultas lain seperti itu, Bu. Iya, dengan dapat dikatakan tendensi masing-masing. Tapi di sini kita pengen melebur jadi satu, gimana kita kan setiap lomba bukan bawa nama fakultas, melainkan nama universitas. Jadi sejak awal kita ketemu langsung kita tanamkan, ayo kita sama-sama rangkulan bareng biar gimana kita harus sama-sama sukses. Kan Sama-sama sukses untuk Universitas Negeri Malang ya. Wah itu Cakramania. Jadi kalau mau sukses untuk Universitas Negeri Malang itu harus bekerja sama dan semangat ya Iya, dari semuanya. awal. Nah kemudian ketika pasti ada sesuatu yang perintilan kecil yang wah ini nggak bisa ditemukan sekarang ini itu bagaimana caranya? Ada nggak terjadi nggak yang kayak begitu? terjadi, Bu. Sering terjadi Terjadi ya? malah. Iya. Itu dramanya ya. Dramanya di kalau situ mainnya. mau ikut kompetisi itu begitu. Justru terkadang hal-hal yang bukan utama itu yang tapi menentukan juga gitu ya. Itu terjadi juga. Terjadi. Dan kami terutama tim itu setelah melakukan uji coba pasti kita ngumpul dulu untuk membahas evaluasi apa yang sudah kita kerjakan hingga analisis permasalahan yang ada. Jadi kan kalau di UAV seperti ini ada sejenis black box, Bu.
kayak yang pesawat pada umumnya. Jadi kita bisa analisis terbangnya normal atau tidak, apakah ada kendala ketika melakukan misinya seperti itu, Bu. Nah, di beberapa itu yang kadang kita miss juga, kadang ada perdebatan atau satu sama lain kan, perlu didiskusikan bareng-bareng gitu, Bu. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini masih solid juga untuk timnya, dan untuk permasalahannya sudah ada, bisa di-clearkan. Nah, sekarang Bu Siti sendiri bagaimana membimbing mereka? Challenge-nya apa? Tantangannya apa? Secara ini kan anak-anak muda yang mungkin waktu liburan harus masuk gitu ya. Harus masuk, harus kerja, harus berkarya. Itu tantangannya di mana? Sebenarnya banyak tantangan dari yang disampaikan oleh Dik Firman tadi, bahwa menyatukan karakteristik yang berbeda itu yang saya tekan dulu ya, bahwa kita harus berpikir satu, apa targetnya. Kalau memang targetnya ada, kalau kita menetapkan satu target di depan, maka kita akan fokus dengan target itu. Itu yang saya minta dengan adik-adik. Jadi mau pegang komitmen tidak? Kalau pegang komitmen ya kamu harus mengambil resikonya gitu. Dan adik-adik waktu itu berkomitmen dan siap. Ada yang KPL pun ya, apa caranya ini harus jalan. Ada yang KKN, lah apa caranya kamu harus jalan. Dari Tulungagung ke sini Mbak Febri 1 minggu itu harus ada di sini berapa hari. Pokoknya kamu harus komit. Karena ini nggak main-main gitu kan ya. Kita sudah mengambil konsekuensi ya, kita harus fokus di situ, dan adik-adik berkomitmen ya alhamdulillah bisa. Wah, terus kapan ini akan hari hanya itu kapan? Untuk timeline dari perlombaan itu 13 sampai 19 September. Iya, tapi untuk prepare di sana dan dokumen-dokumen kita rencana dari tanggal 9 ya, Bu ya, hari Kamis besok ini. Ya alhamdulillah UM sangat membantu ya Mbak Febri, ini dalam kondisi yang pandemi kan ya, tentunya tidak mudah untuk bisa berangkat, dan izin dari Pak Rektor bahwa kami bisa berangkat pun itu juga harus kami jaga. Jadi ya harapannya kita bisa berangkat dengan sehat, pulang pun dengan sehat. Amin, dengan amin ya. target dan tujuan yang kami harapkan, gitu, Ya. Mbak Febri. Mudah-mudahan tujuannya baik, tujuannya mulia, pasti diberikan dilindungi ya sampai kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Harapannya apa? Juara lah ya gitu ya. Podium, Bu. Pakai tanya gitu ya. Ya gimana Bu? Mimpi dengan podium Mbak. Jadi kalau kita tidak ada mimpi ya tidak ada arah ke Ya, sana. pasti. Kita semua bermimpi ke sana, dan sudah sampai di titik ini tentunya kita sudah berusaha mati-matian, dan masih ada step kami harus berangkat ke Turki. Ya harapannya kondisi yang di sana sama dengan kondisi pada saat kita latihan ya. Mungkin seperti itu, kita belum tahu kondisi yang di sana itu. Cuaca lah, apalah, begitu banyak hal ya yang mempengaruhi ini ya. Semoga kita ya naik podium lah ya minimal ya. Harapannya naik podium. Oke, terima kasih informasi-informasinya. Semangat buat tim Cakra Dirga ya, semoga sukses. Nah, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin Bu Siti Sendari atau Mas Firman silahkan untuk memberikan closing statement untuk Cakramania yang ada di rumah. Terima kasih untuk Cakramania semua. Kami harap bisa mendoakan kami, bisa mensupport kami supaya kami bisa mencapai target kami. Target kami adalah untuk Universitas Negeri Malang. Harapannya kita bisa membawa nama baik untuk Universitas Negeri Malang dan membawa kesuksesan Universitas Negeri Malang. Iya. Mas Firman? Dari saya pribadi meminta doa dan dukungan dari teman-teman semua agar kita dapat sukses dan dapat diberikan keberkahan nanti ketika berangkat hingga balik lagi. Nah, selanjutnya satu lagi, Bu. Semoga dari tim ini yang telah dikumpulkan oleh UKM Tekno ya, sama Bu Yuni, sama Bu Siti, bisa dapat terus-menerus menorehkan prestasi, karena pada dasarnya kita bawa nama UM seperti itu. Jadi tidak ada bawa embel-embel entah nanti fakultas manapun ketika keluar lomba gitu, Bu. Untuk teman-teman semua yang mungkin kenal
Mari kita bekerja sama untuk kemajuan aeromodeling dalam lingkup universitas hingga nanti dalam lingkup negara seperti itu. Tetap semangat. Be yourself and never surrender. Itu tadi closing statement dari Mas Firman dan juga Bu Siti Sundari. Terima kasih sudah hadir di Cakraloka. Semoga sukses, berangkat sehat, pulang sehat, naik podium, gitu ya, banggakan nama Universitas Negeri Malang di Turki. Baik, demikian bincang kita dengan tim Cakradirga Goes to Tubitak Turki 2021. Dukung, jangan lupa doanya dari Cakramania di rumah. Terima kasih. Mahasiswa UM terus legitkan prestasi. Saat ini kita akan terbang, tidak jauh, hanya ke Turki. Seperti apa persiapannya? Tetap di Cakraloka.